Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menginstal Linux Debian pada VirtualBox yang sudah kita install di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan menginstal Linux Debian server ya, teman-teman. Jadi berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, sebelum itu, teman-teman masuk ke websitenya Debian dulu untuk mendownload file ISO-nya, yaitu di alamatnya debian.org. Jadi di sini kita klik download ini. Nah, di sini kita download yang versi Debian 12 ya, yaitu NetInst atau Net Installer atau Network Installation. Jadi dia itu akan menggunakan internet saat penginstalannya. Dan biasanya versi NetInst ini dia itu ukurannya lebih kecil ya teman-teman daripada file ISO seperti biasanya, karena hanya terdiri atau hanya berisi file-file dasar-dasarnya saja dari Debian. Jadi kalau kita menginstal di VirtualBox itu perlu mengakses internet ya, perlu adanya akses internet kalau ingin mengunduh file-file atau paket-paket program yang lainnya saat proses instalasi. Nah, kita unduh Debian versi 12 ini ya, tinggal klik saja di sini. Nah, kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, ukurannya kurang lebih 631 MB untuk yang versi Debian 12 yang NetInst ini. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai ya teman-teman. Baik, di sini kita sudah mendownload Debian versi 12-nya. Kita langsung saja install di VirtualBox. Nah, pada VirtualBox kita klik New. Nah, di sini misalkan untuk namanya kita kasih Debian Server. Nah, untuk di bagian ISO image kita pilih tanda panah ini, lalu kita pilih Order. Nah, kita cari file Debian ISO-nya tadi. Tinggal kita klik Open. Nah, seperti ini. Pada di skip unattended installation kita centang. Jadi ini adalah username dan password dari Debian-nya. Tapi kita skip saja, tidak apa-apa. Jadi ini tadi dicentang ya teman-teman. Lalu untuk hardware-nya kita mengatur RAM-nya atau base memorinya yaitu 2 GB saja. Untuk prosesornya saya kasih 2 core atau 2 CPU. Ini tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop teman-teman. Jadi disesuaikan saja kemampuannya. Lalu pada hard disk ini adalah ukuran disknya ya, yang akan digunakan oleh Debian servernya. Kita kasih 20 GB. Kita klik finish. Nah, untuk menjalankan instalasinya kita klik saja start. Nah, berikut adalah tampilan awal dari instalasi Debian servernya atau Debian versi 12. Nah, di sini kita pilih yang install ya, teman-teman. Di sini saya pakai tanda panah pada keyboard. Kita pilih install, lalu klik enter. Nah, pada di proses instalasi ini kita tidak bisa menggunakan kursor mouse ya teman-teman, jadi kita menggunakan keyboard. Nah, untuk bahasanya kita pilih Inggris saja, klik enter. Nah, ini adalah country atau lokasi dari kitanya buat time zone.
kita pilih order, lalu kita pilih Asia, lalu kita pilih Indonesia. Ini adalah configure locals, kita pilih United States. Nah, ini adalah keymap dari keyboardnya. Umumnya kita menggunakan keyboard American English. Klik enter. Kita tunggu prosesnya berlangsung ya teman-teman. Ini adalah proses dari mengkonfigurasi jaringannya, internet protokolnya. Dan di sini laptop saya terhubung dengan WiFi ya teman-teman. Dan di WiFi jaringan saya menggunakan DHCP. Lalu pada hostname ini adalah nama dari hostnya atau nama dari Debian servernya, nama dari komputer atau VM-nya ini. Nah, nama tersebut biasanya terdeteksi buat di jaringan kita. Kita ubah saja hostname-nya, misalkan tab12 server seperti ini. Ini hostname-nya terserah teman-teman. Lalu klik enter. Ini domain name-nya, kita bisa skip saja, langsung enter. Nah, ini adalah root password. Nah, root itu adalah user dari sistem adminnya atau administratif sistemnya. Jadi dia itu user yang mempunyai hak akses tertinggi. Kita masukkan password buat user adminnya. Ini terserah teman-teman, lalu klik enter. Kita masukkan lagi password user root-nya. Nah, baru ini adalah nama dari user kita. Misal di sini kita kasih nama Rifan. Lalu enter. Ini adalah username untuk akunnya. Klik enter juga. Ini adalah password dari user tadi. Teman-teman masukkan passwordnya. Lalu enter. Nah, kita tunggu prosesnya berlangsung. Nah, di sini adalah pemilihan buat time-nya, time zone. Karena saya berada di Jawa, kita pilih yang ini, Western. Nah, di sini adalah metode untuk partisi harddisknya. Teman-teman bisa memilih yang quited, use enter disk, atau pilih manual. Nah, untuk kali ini kita pilih yang atas sendiri, yaitu partisi secara otomatis. Jadi lebih disarankan untuk pemula kita pakai yang ini, use enter disk. Lalu klik enter. Kita pilih disknya, karena di sini cuma ada satu, klik enter saja. Nah, di sini kita pilih yang all file in one partition. Langsung enter saja. Nah, di sini terdapat dua partisi ya, teman-teman. Yang pertama yaitu partisi slash atau partisi root, yaitu partisi buat sistemnya, sistem Debian Linux-nya. Jadi, di partisi root ini atau slash ini, nantinya adalah buat tempat penyimpanan dari sistem, mulai dari sistem, lalu penyimpanan buat directory home kita, user kita, dan penyimpanan buat konfigurasi-konfigurasi yang lain. Nah, kalau yang swap ini adalah partisi yang nantinya buat tambahan RAM ya, teman-teman. Jadi dia itu buat membantu kerja dari si RAM komputernya ini atau RAM VM-nya ini. Kita finish, klik enter. Nah, di sini kita pilih yang yes ya teman-teman. Tinggal arahkan saja tanda panahnya ke kiri. Yes. Kita tunggu proses instalasinya berlangsung. Lalu di sini adalah
Scan extra installation media. Nah, di sini kita pilih yang no saja. Lalu klik enter. Nah, ini adalah Debian Archive Mirror-nya. Jadi, ini adalah pemilihan buat server mirror dari Debian-nya. Nah, di server ini atau di mirror ini ada nantinya kita mengakses paket-paket aplikasi dari Debian-nya. Dan nantinya kita unduh ke Debian servernya kita. Kita pilih Indonesia saja. Nah, ini adalah tempat atau server dari Debian-nya, tempat downloadnya gitu teman-teman. Tempat download dari program aplikasi kita. Nah, di sini kita milih yang ini aja ya, yang utama tab.debian.org. Bisa kalian pilih yang terserah, yang lainnya juga bisa. Nah, ini HTTP proxy kita skip saja, langsung enter. Nah, ini proses konfigurasinya dari Archive Mirror tadi, dari APD. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Lalu di sini ada participate in the package usage survey. Kita skip saja, kita pilih no ya teman-teman. Kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, di sini adalah pemilihan instalasi dari softwarenya ya teman-teman. Karena di sini kita akan menginstal Debian server berbasis CLI atau command line interface. Jadi kita hapus yang atas dengan klik tombol spasi, dan GNOME-nya juga tombol spasi. Nah, seperti ini. Jadi yang kita centang, yang kita kasih bintang yang bawah sendiri, standard system utilities. Lalu klik enter. Nah, kita tunggu proses instalasinya berlangsung. Nah, kalau kita pilih yang standard system utilities, itu proses instalasinya terbilang cukup cepat ya teman-teman, karena dia hanya memiliki atau hanya berisi sistem-sistem standar dari Debian-nya. Kalau kita pilih yang desktop environment, lalu GNOME tadi, itu kita mendownload juga melalui internet. Lebih tepatnya mendownload ke Debian Archive Mirror tadi. Jadi kecepatannya itu tergantung dengan kecepatan internet kita. Selanjutnya adalah proses install bootloader-nya ya. Kita pilih yes, lalu kita pilih yang bawah /dev/sda. Yang nantinya ini adalah disk yang akan digunakan oleh bootloader. Kita enter. Proses instalasi Debian-nya sudah selesai teman-teman. Kita klik continue untuk berikutnya. Nah, di sini kita pilih yang atas sendiri, Debian GNU Linux. Ini kita pilih pakai keyboard ya teman-teman, pakai panah. Nah, di sini sudah ada tampilan login dari Debian servernya. Karena ini CLI, jadi kita memasukkan perintah-perintahnya hanya melalui keyboard saja. Misalkan kita login ke user tadi, masukkan passwordnya, dan passwordnya ini tidak terlihat ya teman-teman. Jadi langsung masukkan saja passwordnya. Nah, ini adalah tampilan login dari sebuah Debian server versi 12 ya teman-teman, dan berbasis CLI atau command line interface. Kalau kita cek versinya, nah seperti ini. Terdapat informasi seperti Debian 12 yang mempunyai nama bookworm ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan langkah-langkah instalasi Debian server
versi 12 ya teman-teman di VirtualBox. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.